Civitas Metropolitano menjadi saksi derby ibu kota yang tak terlupakan antara Atletico dan Real di babak 16 besar Copa del Rey. Atletico keluar sebagai pemenang dengan skor 4-2 setelah perpanjangan waktu. Gol bunuh diri kiper, gol-gol dramatis, dan revans gemilang oleh Atletico menambah kepanasan rivalitas mereka. Antoine Griezmann, pahlawan penuh, mengukuhkan dirinya dengan gol di perpanjangan waktu. Real Madrid kembali tertunduk, kalah 2 kali musim ini, selalu dari Atletico. Ancelotti mengkritik pendekatan timnya, memilih Kepa sebagai kiper utama di La Liga. Bagaimana Real Madrid pulih? Atau Atletico akan terus melangkah dengan congkak? Yuk, simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Pada Jumat dini hari tadi, Civitas Metropolitano menjadi saksi ketegangan laga derby ibu kota antara Atletico Madrid dan Real Madrid di babak 16 besar Copa del Rey. Dalam pertarungan sengit, Atletico berhasil mengamankan kemenangan 4-2 setelah perpanjangan waktu. Samuel Lino membuka keunggulan untuk tuan rumah pada menit ke-39. Namun kebahagiaan tersebut terpatahkan saat kiper Atletico, Jan Oblak, membuat bunuh diri pada injury time babak pertama, menyamakan skor 1-1. Babak kedua menjadi panggung dramatis ketika Andre Lunin, penjaga gawang Madrid, melakukan kesalahan fatal yang dimanfaatkan oleh Alvaro Morata untuk mencetak gol. Real Madrid tidak menyerah dan berhasil menyamakan skor 2-2 melalui gol Joselu 8 menit sebelum waktu normal berakhir. Perjalanan Atletico ke perempat final terwujud pada perpanjangan waktu, di mana Antoine Griezmann dan Rodrigo Riquelme mencetak gol masing-masing, memastikan keberhasilan Atletico Madrid melangkah ke fase berikutnya dan mengakhiri perlawanan Real Madrid di Copa del Rey musim ini. Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, dan para pemainnya merayakan kemenangan gemilang ini. Sementara Real Madrid harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen ini. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisi Atletico Madrid sebagai kekuatan dominan di ibu kota, tetapi juga menambah babak panas di persaingan Copa del Rey. Kemenangan gemilang Atletico Madrid dengan skor 4-2 atas Real Madrid dalam pertandingan babak 16 besar Copa del Rey tidak hanya menjadi kemenangan biasa. Ini adalah revenge telek bagi Colchoneros setelah sebelumnya dilibas 5-3 oleh Madrid di semifinal Piala Super Spanyol di Arab Saudi pekan lalu. Dalam pertarungan sengit itu, Atletico harus menuntaskan dendam mereka melalui perpanjangan waktu, menunjukkan semangat juang yang luar biasa untuk mengalahkan rival abadi mereka. Hasil ini bukan hanya meredam kekalahan sebelumnya, tetapi juga mengirim pesan kuat bahwa Atletico Madrid adalah kekuatan yang patut diperhitungkan di panggung sepak bola Spanyol. Sebagaimana diketahui, Real Madrid berhasil menjadi juara Piala Super Spanyol setelah menundukkan Barcelona dengan skor mencolok 4-1 dalam pertandingan final. Namun Atletico Madrid tidak membiarkan kekalahan itu menghantui mereka lebih lama. Mereka bangkit dengan penuh semangat, menunjukkan karakter kuat dan menggenggam kemenangan eksklusif melawan Los Blancos di Civitas Metropolitano. Kini, Atletico Madrid berhak melangkah ke perempat final Copa del Rey dengan penuh kepercayaan diri. Kemenangan ini bukan hanya sebuah prestasi di turnamen ini, tetapi juga memperkuat posisi Atletico sebagai rival utama Real Madrid di ibu kota. Sementara itu, pertarungan antara kedua tim terus memanaskan persaingan sepak bola Spanyol, menambah kilas menarik bagi para penggemar di seluruh dunia. Pertandingan epik antara Atletico Madrid dan Real Madrid dalam babak 16 besar Copa del Rey tidak hanya menyuguhkan drama dan gol-gol spektakuler, tetapi juga memunculkan pahlawan yang dialu-alukan, Antoine Griezmann. Pemain Prancis itu sebelum laga dimulai dikelilingi oleh keluarga untuk menerima penghargaan khusus sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Atletico. Seiring sorak-sorai penonton yang memenuhi Civitas Metropolitano, Griezmann mendapat kaos kenang-kenangan sebagai penghormatan atas kontribusinya yang luar biasa untuk klub.
Pada pertandingan yang sangat dinanti-nantikan, pemain berbakat ini tidak hanya membenamkan dirinya lebih dalam sejarah klub, tetapi juga tampil sebagai bintang kemenangan. Dalam pertandingan yang berlangsung sangat ketat, Antoine Griezmann mencatatkan namanya di papan skor pada babak perpanjangan waktu. Penampilannya yang gemilang tidak hanya terbatas pada gol semata, melainkan melibatkan dirinya sepanjang pertandingan. Dengan keahlian bermain di antara lini dan kemampuan untuk menemukan ruang, umpan-umpannya akurat memainkan peran penting dalam menjaga Atletico Madrid tetap bertahan. Penghargaan pemain terbaik pertandingan sepenuhnya layak diberikan kepada Griezmann. Kebesaran aksi tersebut menjadi momen keajaiban belaka dari pemain ajaib Atletico. Dengan kemenangan ini, Griezmann dan Atletico Madrid kini berjalan dengan kepala tegak menuju perempat final Copa del Rey, membawa harapan dan semangat yang tinggi untuk melanjutkan prestasi cemerlang mereka di kompetisi ini. Statistik kunci semakin menegaskan dominasi Atletico Madrid atas Real Madrid, membuka babak baru dalam rivalitas mereka di musim 2023-24. Sejauh ini Real Madrid hanya terkapar 2 kali di semua kompetisi dan keduanya berasal dari bentangan tangan yang sama, Atletico Madrid. Namun, yang lebih mencengangkan adalah fakta bahwa setiap kali Real Madrid berhadapan dengan Atletico dalam musim ini, jalan mereka selalu bergetar setidaknya 3 kali atau lebih. Pertemuan di semifinal Piala Super Spanyol di Arab Saudi menyajikan pertandingan yang sangat intens, dengan Real Madrid akhirnya unggul 5-3 dalam skor yang mencengangkan. Namun Copa del Rey menjadi babak balas dendam bagi Atletico, yang berhasil menaklukkan Los Blancos dengan skor 4-2 setelah perpanjangan waktu. Setelah kekalahan pahit dalam pertandingan babak 16 besar Copa del Rey dari rival sekotanya, Atletico Madrid, pelatih kepala Real Madrid Carlo Ancelotti tidak ragu untuk mengkritik pendekatan timnya. Meskipun menolak alasan kelelahan sebagai penyebab kekalahan, Ancelotti menyatakan kekecewaannya dan memberikan pandangan tajam terhadap performa timnya. Ancelotti menegaskan bahwa pertandingan melawan Atletico Madrid merupakan duel seimbang dan penuh perjuangan. Saya tidak tahu, jawab Ancelotti ketika ditanya tentang kelelahan. Kami mencoba dengan segala cara, itu adalah pertandingan yang bagus dari kami dan juga dari Atleti. Ancelotti juga menunjukkan kekecewaannya terhadap kurangnya efektivitas di lini depan, tetapi membantah bahwa itu adalah faktor penentu kekalahan. Meskipun hanya mencetak 2 gol dibandingkan dengan 5 gol dalam pertemuan sebelumnya, ia mengklaim timnya menciptakan peluang dan mengalami ketidakberuntungan dalam beberapa situasi. Mengenai penampilan kurang memuaskan kiper Andre Lunin, Ancelotti memilih untuk tidak memberikan analisis individu. Namun dalam konferensi pers mendatang, ia mengonfirmasi bahwa untuk pertandingan La Liga melawan Almeria, ia akan memilih Kepa sebagai kiper utama. Dengan fokus pada langkah-langkah selanjutnya, Real Madrid akan berusaha untuk pulih dan membuktikan bahwa mereka masih menjadi kekuatan yang mengerikan di kancah dunia. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.